Sobat Pionir, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat Anda yang menonton video saya ya. Kali ini kita akan bahas salah satu pionir, teman saya yang kenal dari Facebook ya, dari video-video saya. Beliau ini sudah langganan membeli koin Pi selama 5 bulan terakhir. 5 bulan apa 6 bulan terakhir. Belinya bukan dikit ya, dari harga 10.000 beliau beli sampai ke harga 3.000 lebih sekarang. Tetap Zero Coin Pi menambah di di walletnya. Jadi bukti-bukti transfer itu ada, Anda lihat ini ya, ini transfer dulu uangnya baru beliau transfer yang namanya koin ya. Saya transferkan koin, masuk koinnya, dia kirim lagi ya. Terus ya akhirnya kita komunikasi terus, setiap bulan itu jatah beliau beli 5 atau 6 kali beli ya. Tergantung dari, bukan setiap bulan, selama 5 bulan ini beliau sudah beli hampir sekitar 5 apa 10 kali beli ya koin Pi untuk nabung. Katanya di sini beliau katakan ini ya, sabar ya, ada di sini. Saya bilang udah 1.000 Pak, saya katakan. Dia beli itu, dia kan ini penambangnya, penambang koinnya itu. Beliau ini kan menambang cuman dapat kalau nggak salah nggak nyampe 100 koinnya di wallet. Tapi karena beli sama saya, beliau rajin rutin beli, dapatnya sampai 1.000 koin ya. Ya, namanya kan nggak semua bisa menggunakan on ramper atau namanya bursa. Apalagi mereka ini kan sibuk ya, pekerjaan mereka padat juga ya. Di tempat mereka ini ya, teman-teman pionir yang beli ke saya kan kebanyakan orang sibuk. Mereka mau praktis, nggak mau ribet, akhirnya beli sama saya. Hitungan 1 menit saya langsung transfer koinnya gitu. Terus saya katakan, ya kalau udah 1.000 dikunci Pak, biar kecepatan nambangnya semakin bagus. Jadi oke siap, aku mau nambah lagi terus Mas. Terus saya katakan gini, iya Pak, memang sekarang harganya agak sulit mau turun lagi ini. Kebanyakannya mainnya ke sekitar 3.900, 3.800. Jadi kalau kita nampung itu di pasar harga-harga gini paling mantap sudah. Sebelum pembukaan ekosistem di tahun depan kan. Itu Pak, kalau bisa dikunci aja Pak. Kan kalau dikunci kan kecepatan nambang kita di penambangan itu kan makin naik kan. Bekas itu di sini ini sama. Oh ya, oke siap. Di sini di Samarinda nih ada info pakaian bekas tuh, nah ditukar dengan koin Pi dengan nilai GCP. Aku mau itu. Istilahnya biar kalau nilai 1 miliar kan cuma berapa aja, 000, sekian. Nah kalau memang itu mau ku ambil banyak-banyak kainnya itu, baru ku jual kain bekas itu, baru aku beli Pi banyak-banyak. Borong aja Pak. Kalau mereka mau jual, Pak yang borong gitu. Pokoknya kalau ada buka event GCP Pak, ke situ borong aja Pak. Tapi Pak jangan jadi penjual, maksud Pak sendiri yang punya koin yang beli ke komunitas GCP gitu. Kan lumayan tuh kalau borong habis kan kita jual lagi. Kan untung yang terima koinnya yang rugi. Ya biar kalau nggak laku beli itu. Kemarin saya di luar kota kan dikabari begitu. Kalau nilai 1M segini aja 0, sekian. Wah, kecil itu. Bilangnya berapa sampean? Bilang ada 6. Bilang itu ada 6. Oh jangan, tunggu mahal dulu, kasihan kalau cuma 6. Padahal banyak. Kemarin kan sudah 826, 25. Ya mau ku borong aja, nanti ku fotokan kalau nanti. Kalau sudah datang ke temanku itu. Bilangnya ada sih 2 karung untuk hari ini. Besok ada 10 karung, mau ku borong itu. Biar aja, biar kalau nggak laku ku bagi-bagi sama warga. Bener. Aku mau perbanyak piku. Kalau laku itu kan ku pakai beli pi. Bener. Benar sekali, cerdas sekali Pak. Borong aja, baru jual lagi. Biarin aja mereka yang mau jual harga GCP.
Itu karena nggak paham aja mereka itu. Biarin aja Pak borong aja mereka itu. Kalau ada komunitas GCP borong ada. aja Pak. Ya? Ya Pak. Oh iya mama. Iya. Mau pergi mana Queen? Oh iya, tidak pakai sendal itu depen. Bener. Yang penting Pak, kalau ada komunitas borong aja Pak. Intinya mereka mau jual sikat. Kan nggak nyampe 1 koin beli kan. Setelah itu jual sama orang terus beli koinnya di saya lagi gitu. Biar perbanyak. Pokoknya ada komunitas ikut aja Pak. Itu saya sarankan buat teman-teman komunitas, teman-teman Pinetok yang ikut komunitas GCP, ada pedagang yang jual, borong aja Pak. Oke deh. Jadi ini ya. Jadi beliau benar-benar, saya pikir main-main, ternyata benar-benar ada bagian bekas berapa karung. Cuman nggak nyampe berapa koin ya, nggak nyampe 1 koin pun nggak nyampe, setengah koin juga nggak nyampe ya. Kacau ini ya. Waduh, beneran juga nih pakai nilai GCP. Waduh, waduh borong saja. Sudah aku siapkan di mobil. Tapi pikir tadi orangnya belum mau jual, ternyata beneran nih. Bayar berapa? Berapa pi-nya? 0,01. Kacau. Waduh. Waduh. Sikat Pak. Nggak sampai 1.000 kalau GCP. Biar ku jual tuh 1.000 rupiah, tetap ada untungnya itu. Itu yang baju itu 250 lembar baju itu. Nilainya segitu. Nggak sampai 1.000 kalau GCP itu 1.000 rupiah nggak sampai. Tapi mau ku tampung mau banyak dulu sampai 10 kali lipat lah daripada itu. Baru ku jual murah dari 1.000 rupiah. Wih, ngapain jual 1.000 rupiah Pak? Jual aja 5.000 laku itu Pak. Pasti ada yang borong tuh 5.000 Pak, jual 5.000 kalau 250 2 juta berapa ya? Wih, sekitar belasan juta itu Pak. 250 lembar itu dikali dengan 1.250.000 kali 2.000 sudah berapa? 500.000. 1 juta Pak dapat itu. Bilangnya orangnya modalnya tuh yang tadi tuh 80 juta, tapi GCP nggak ada. Dalam hatiku 1.000 rupiah nggak nyampe. Nanti aku beli lagi yang banyak. Itu aku tunggu lagi 10 karung itu. Kalau ada 10 karung langsung bawa ke pasar malam. Iya Pak, borong aja Pak. Kalau itu kan kesepakatan bersama Pak, tidak ada pemaksaan. Jadi kalau suatu saat dia sadar bahwa GCP nggak jadi, ya udah dia kan yang pakai harga itu, bukan Pak yang ini. Kan dia yang tawari toh. Iya, itu anunya yang nawari tuh ketua GCP-nya istilahnya itu di daerah sini. Itu yang nawari. Jadi bilang teman, bawa ke sini. Saya banyak kelumpi itu. Ada 1.000-an. Belum lagi di grupku itu aku ada tabungan di situ 29 pi yang gabungan itu. Aman aja tuh kalau 0, aduh murah betul. Ya udah Pak, borong aja. Yang penting mereka mau jual apapun borong gitu Pak. Kalau jual mobil borong aja Pak, nggak masalah gitu. Yang penting kan kita nggak salah sebagai pionir kan. Kita pendukung GCP aja kata mereka. Kalau mereka tanya Pak pendukung GCP, iya saya pendukung GCP, pura-pura aja Pak. Lalu Pak borong aja sebanyak-banyaknya itu. Kalau ada tawari mobil, beli aja Pak mobil. Nanti kayaknya dulu infonya ada motor, wah biar aja. Kalau ada motor aman. Iya Pak, baik Pak. Oke. Kalau berhasil nanti kirim buktinya ya Pak ya, biar saya nanti bikin konten kalau udah selesai transaksi semua dulu.
Selesai transaksi nanti baru saya bikin konten. Takut Ya nanti kalau sudah di pasar malam tuh baru ku video. Kacau ya, Sobat Pionir. Jadi saya ya mau bikin video dari kemarin kan nggak jadi-jadi untuk teman ini kan, bapak ini yang sudah sering beli koin sama saya. Kan saya masih nunggu hasil transaksinya dari pasar malam gitu. Tapi lumayan lah, saya nggak tahu udah terjual berapa ya, saya nggak tanya lagi gitu. Tapi ya fotonya ini benar-benar terjadi ya. Jadi beliau beli dengan nilai nggak nyampe satu koin 0,01 dapatnya satu uh, pickup gini ya. Kacau ini infonya harga. Ini infonya harga kan kain bekas ini dia hanya beli 0,06 Sobat Pionir. Waduh, kaya mendadak. Saya nggak bisa sebut namanya ya karena ini kan kita masih diskusi ya. Buat teman-teman ini sebuah pelajaran aja supaya Anda yang menjalankan GCP Anda harus cerdas ya. Dorisin sama Nonce, mereka itu cuci tangan Sobat Pionir. Kalau sudah terjadi transaksi kayak gini ya siapa mau disalahkan ya. Anda yang terdoktrinisasi mengikuti GCP lalu Anda mengikuti saran dari Dorisin sama Nonce untuk bertransaksi dalam blockchain menggunakan nilai GCP dengan produk yang Anda jual gitu. Sedangkan transaksi itu murni dari kesepakatan kepuasan antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Ya kalau harga kok total daripada kain bekas ini ya, baju-baju bekas mungkin ini sisa jual thrifting ya. Sekitar 80 juta ya, seharusnya itu kan bayarnya ya kali aja kalau harga di market itulah sekarang 3.400 bagi aja 80 juta. Seharusnya Mas ya yang punya koin ini, yang punya apa ya? Yang punya pakaian bekas itu kalau di 80 juta ya 80 juta bagi dengan 3.400 ya. Ya dapatnya itu 23.000 koin Sobat Pionir yang terkasih. Tapi ini cuma 0,06 ya. Untungnya teman saya itu. Jadi nggak bisa disalahkan juga, teman saya juga memang dia ngambil kesempatan. Terus Anda yang jual dengan produk dengan nilai segitu, Anda nggak tahu perkembangan pi, nggak tahu nilai yang sebenarnya berapa. Anda cuma dapat 0,06, terus Anda di hari yang berjalan, kemudian hari nanti Anda lakukan terjadi namanya penyesalan, nggak ada nilai GCP, nggak bisa diterapkan, terus kalian sebagai pedagang kan rasa rugi gitu. Itu yang saya sangat sayangkan. Makanya saya itu kembalikan ke Donce sama Dorisin dan antek-anteknya si Yan Halebek, si siapa yang suka kirim-kirim apa di bursa ya, kirim-kirim bukan di bursa, di Facebook kirim-kirim notis tentang transaksi harus menggunakan nilai GCP, harus ada pemberdayaan komunitas di mana ada pedagang, ada pembeli supaya nilai GCP tercipta dalam blockchain kata mereka ya. Tapi mereka nggak mikir nasib dari pedagang itu loh. Ya, makanya tiba-tiba muncul dari mulutnya Dorisin karena banyak transaksi yang dilakukan dan mengalami kerugian. Dorisin mengatakan setengah pakai nilai GCP. Contoh ya 0,006 ini ya 0,06 ini bayarnya cuma 0,03 sedangkan 0,03 diganti dengan nilai uang. Ya. Nilai uang ya sebesar 40 juta ya. 40 juta kan 80 juta dibagi 40 juta dibayar dengan uang sedangkan setengahnya itu nilai GCP. Itu kan sebuah pembodohan ya. Si Dorisin aja nggak yakin dengan nilai yang dia terapkan sehingga dia menghimbaukan lagi kepada seluruh pionir untuk membagi dua lagi nilai GCP transaksi, nilai pakai uang fiat sisanya setengahnya. Itulah yang saya sangat sayangkan Sobat Pionir ya. Kalau sudah kayak gini mau salahkan siapa? Yang saya salahkan itu Dorisin karena penyebaran informasinya itu tidak pantas dia sebarkan di sosial media, di Twitter dan di bagi kalian yang ada di Indonesia, teman-teman pionir, kalian itu hanya termakan oleh video-video yang transaksi di Filipina,
di Vietnam ya. Mereka itu sama nasibnya kayak kalian juga, dibodohi sama Dorisin. Ya. Jadi kalau yang nonton video saya ini Nonce, tolong kau sampaikan sama si Dorisin itu ya, pakai bahasa Inggris kamu sampaikan ke dia. Bahwa transaksi menggunakan nilai GCP itu transaksi kerugian. Kasihan pedagangnya, ya. Pedagang yang dikibuli oleh kalian itu yang sudah terkontaminasi, yang mau aja korban produknya untuk dijual dengan nilai GCP. Maka saya bilang, kalian itu GCP, Dorisin, sampai ke antek-anteknya di Indonesia, termasuk si Nonce, Yan Halebek, si siapa namanya, Hendra Tambani, semua pokoknya LC ya, GCP, GGA, ambasador yang tolol itu ya, coba kalian itu renungkan. Kalau sebatas hanya inspirasi boleh, jangan diterapkan. Jangan dilakukan transaksi. Itu kalian sudah membuat hal yang menyalahi aturan perdagangan. Secara nilai itu tidak pantas digunakan karena nggak ada liquidity-nya. Sebenarnya kalian cuma menginspirasi, tapi kalian suruh pionir menerapkan, itu sebuah kesalahan atau sebuah kebodohan atau sebuah, menurut saya itu kriminal, ya. Kriminal lah ya, doktrinisasi kriminal namanya. Kalau saya katakan kalian ini adalah adalah komunitas kriminal. Kenapa saya katakan kriminal? Karena kalian memaksakan pionir untuk menggunakan nilai GCP bertransaksi, tapi pedagangnya rugi. Kamu yang punya koin ya untunglah kamu beli. Kayak tadi ya teman saya itu ya, dia nggak salah, dia beli 0,00 sekian, koinnya ada ribuan, dia beli cuma nggak nyampe 1 koin. Yang tolol itu pedagangnya, ketua GCP-nya. Makanya ketua GCP sudah kena doktrin dari Dorisin. Dorisin itulah penyakit utama dalam sistem Pi Network itu, dalam komunitas Pi. Jadi kalau teman-teman masih ikut doktrinisasi GCP, Dorisin, kalian sudah buta, matanya sudah ditutupi oleh iming-iming kekayaan. Dorisin dulu yang mengatakan itu hanya orasi saja, nggak bisa diterapkan ya. Katanya kita hanya menyuarakan supaya nilai itu bisa dipakai dalam ekosistem. Ternyata dia lagi suruh ke sesama komunitas bangun jaringan GG Ambassador untuk melihat transaksi-transaksi yang ada di blockchain sampai 10 juta transaksi. Bayangkan 10 juta transaksi ya. 10 juta transaksi ya. Di seluruh dunia dikalikan dengan minimal 1 kali transaksi 20.000 aja. 200 miliar kerugian yang terjadi di dalam komunitas Pi. Coba Anda pikirkan pakai logika aja ya. Kan 10 juta di seluruh dunia transaksi dengan nilai GCP. Ya, dengan 1 kali transaksi nilainya 20.000 saya ambil. Karena paling kecil ya, saya anggap sudah ya. Yang kecil katanya jangan transaksi yang besar-besar, yang kecil aja nilai barangnya. Sudah 20.000 aja. Anggap ini ya 20.000. Kalau ini dilakukan 10 juta kali transaksi. Jadi berapa uang yang rugi, yang mengalami kerugian dalam komunitas GCP? 200 miliar. Maka dari itu saya katakan itu transaksi kebodohan dan transaksi kerugian. Mending kita pakai nilai di bursa pasti. Makanya tadi saya jelaskan tadi sebelum itu kan, kalau dia pakai nilai di bursa si penjual itu, kalau total asetnya 80 juta kain bekasnya itu, ya dapat 23.000 koin. Ya, nggak usah lah dia patok 40 juta aja, berarti dapat sekitar berapa? 11.000 koin. 11.000 koin kamu pegang sekarang, 10 tahun yang akan datang kamu jadi orang sukses, pedagang pakaian ya. Tapi sekarang udahlah, temanku udah beli itu 0,0 sekian. Jadi yang boncos pedagangnya, yang untung teman saya tadi itu ya. Oke, itu saja video yang saya ingin sampaikan. Jadi saya harap teman-teman pionir, semakin Anda belajar Pi Network, semakin Anda cerdas ya. Cari informasi, referensi yang bisa mendukung Pi Network, tapi yang apa ya, bukan yang merugikan. Kayak Anda cari tentang blockchain, tentang kripto, itu informasi yang mendukung Pi Network. Tapi kalau kalian cari informasi tentang GCP 3.14159, kalian akan
tersesat. Disesatkan oleh si penyesat namanya Dorisian. Sama antek-anteknya si Nonce dan kawan-kawannya. Timbullah PT-PT yang gak jelas itu mengumpulkan uang member dengan janji 1 koin 5 miliar. Hati-hati. Semua awalnya itu dari GCP 314159. Kalau kalian ikut GCP, kalian akan tersesat dan akan kerugian di masa depan. Oke? Harga Pi sekarang 3.400 ya. Itu yang benar ya. Mau transaksi, mau jual koin silakan di bursa atau di on-ramper. Tapi kalau nggak bisa ya silakan kontak nomor WA saya. Saya bantu cairkan. Khusus buat teman-teman yang kesulitan. Minta maaf yang gaptek nggak bisa cairkan koin lewat bursa atau aplikasi 5 aplikasi yang sudah tersedia di ini ya, di Binetwork ya. Dan juga yang mau beli koin nggak bisa beli pakai on-ramper atau bursa, kontak nomor WA saya di bawah sini 081237727096 atau di kolom komentar tinggal klik aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.